Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina nara ahata bihim suradiquha wa iyastaghisu yuwasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'as murtafaqa. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Ulaika lahum jannatu 'adn tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahab wa yalbasuna siyaban khudran min sundusin wa istabrakin muttaki'ina fiha 'alal araik ni'mas sawabu wa hasunat murtafaqa. Sadaqallahul azim. Wa qul lahu wa li ashabihi hadzal Qur'anul haq. Katakan olehmu wahai Muhammad, baginya Uyainah bin Hisn dan bagi kawan-kawannya, bermula ini Al-Qur'an itu benar-benar mir rabbikum, daripada Tuhanmu. Karena Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala, faman syaa'a falyu'min. Maka barang siapa yang berkehendak ia hendak beriman ia dengan Al-Qur'an. Wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa berkehendak ia hendak kufur ia. Dianya itu sebagai tahdidun lahum, ancaman bagi mereka itu. Inna a'tadna lidh-dhalimina nara. Sesungguhnya kami sediakan bagi mereka yang zalim, maksudnya bagi orang-orang kafir, akan neraka. Ahata bihim suradikuha, meliputi dengan mereka oleh gejolaknya panas api neraka. Wa yastaghisu, jika mereka minta minum, yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh, diberi minum akan mereka itu dengan air bagaikan besi, maksudnya bagaikan minyak yang mendidih, yaswil wujuh, yang dapat membakar ia, menghanguskan ia akan muka-muka karena panasnya api apabila dekat ia kepadanya api. Para jamaah sekalian, Allah Ta'ala melarang ba Muhammad wala tuti' man aghfalna qalbah an zikrina. Wahai Muhammad, begata patih urang yang lalai daripada Al-Quran, tidak mau beriman dengan Al-Quran. Siapa dia? Uyainah bin Hisn dan kawan-kawannya. Karena larangan Allah terhadap Muhammad untuk ikut urangnya, mereka itu selalu mengikut hawa nafsunya pada syirik. Wa kana amruhu furuta,
perbuatan Uyainah tersebut termasuk perbuatan yang melewati batas. Lalu Muhammad pegah legata ba Uyainah dan kawan-kawannya, hazal Qur'anul haq, Quran yang neputun Allah Ta'ala ke Muhammadnya betul-betul mir rabbikum, daripada Tuhan kamu. Maka karenanya Al-Qur'annya kan min tilka nafsi, kan daripada hawa nafsu Muhammad. Betul Al-Qur'an daripada Allah, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Silakan bila kata ingin beriman dengan Al-Qur'an silakan, bila beriman hana beriman silakan. Itu sebagai ancaman terhadap Uyainah bin Hisnin. Karena mereka itu selalu lalai daripada Al-Quran, bahkan tidak mau beriman dengan Quran, selalu dipesyarikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dianggap liawatnya Qurannya ialah Muhammad, atra getulih li Muhammad, sehingga Allah nepegah ba Muhammad pegah siga Qurannya kata-kata. Qurannya hakun mir rabbikum, betul-betul daripada Allah. Karena daripada Allah silakan. Ingin beriman silakan, ingin hana beriman silakan. Tapi Allah nepegah inna tadna lil zalimina nara, terhadap orang yang hana beriman dengan Al-Quran, hana beriman dengan Allah, Allah akan disediakan api neraka. Nyan ujung jihu. Inna tadna lil zalimina nara, Allah disediakan terhadap mereka-mereka yang kafir akan neraka. Gejolak panasnya neraka selalu yang mereka rasakan dalam neraka. Karena lam nerakanya su'um, getanya gerah lam apui neraka. Apabila mereka minta minum karena gerah hat, oleh malaikat memberikan minum kepada mereka, kal muhli yaswiluju, dengan ia saban lagi minyak zat yang mendidih, yang dapat angoh muka-muka tu menyetau getanya ngen ia tersebut. Itulah minuman mereka di dalam neraka. Bi'sa syarabu wa sa'as murtafaqa, seburuk-buruk minuman ialah minuman air yang mendidih yang membakar muka. Wasaat murtafaka, seburuk-buruk neraka ialah tempat istirahat. Ya, tempat sebenarnya kan tempat istirahat neraka, tempat azab. Karena nanti na ayat wahasunat murtafaka menyemeno lawan ji saat murtafaka, yang tempat istirahat dalam surga. Cuman karena nanti gemukabala surga hasunat murtafaka, neraka saat murtafaka. Sebenarnya panena tempat istirahat dalam neraka selalu di dalam getanya azab, di dalam kena ngapui panena istirahat dalam azab. Jadi oleh karenanya nyobek bermasalah nanti wasaat murtafaka, seburuk-buruk tempat istirahat neraka. Bila timbul persoalan panena tempat istirahat dalam neraka hamdum piohe, selalu di dalam panasnya api neraka, selalu dalam azab dan lain-lain sebagainya. Jawabannya karena nanti kepegah ke surga itu hasunat murtafaka. Dianya murtafaka menyegetanya orang beridayah ge-i'rab ketamnyes mangkulun anil fa'il, genakal daripada fa'il. Maknanya qabiha murtafaquha, sangat buruklah tempat istirahatnya ialah neraka. Wahwa mukabilun, dianya ayat saat murtafaka itu dimukabalahkan bagi firman-Nya Allah yang akan datang pada surga, wa sunat murtafaka. Wa illa, dan jika tidak, maka barang mana ada irtifak dalam neraka, panena istirahat dalam neraka, panena mendapat kesenangan, istirahatnya kesenangan siat, hana kesenangan dalam neraka, selalu dalam azab. Jadi di sini disebutkan oleh Allah Ta'ala neraka saat murtafaka karena nanti uke na disebutkan ayat sabotu surga hasunat murtafaka. Ya, jadi sebenarnya hana irtifak,
hana rasa manfaat, hana rasa kesenangan getanya di dalam neraka karena gemukabalah dengan surga, maka di sini saat murtafaka. Nyokeban urang-urang yang kafir. Oleh Allah disediakan neraka kepada mereka. Minuman yang gebi minuman iya yang suum, lagi busau cair, lagi minyak zait yang andai kata tahu teman-teman angoh wajah-wajah tu. Maka dengan demikian katanya harus tapubut amal-amal yang jiuh katanya dengan neraka. B tapubut amal-amal yang tahu kepada neraka. Di mana adat Allah setiap disebutkan urang-urang yang kafir, disebutkan urang-urang yang beriman. Nyo di mana saja itu sebagai adat Allah. Setiap gepegah neraka, gepegah surga. Setiap gepegah orang kafir, gepegah orang beriman. Semoga katanya nya tatoh kiban kesenangan orang mukmin, kiban kesenangan orang kafir. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Sesungguhnya mereka-mereka yang beriman dan mereka yang mengerjakan amal-amal yang salih, Allah menyatakan inna la nudhi'u, sesungguhnya kami tidak kami sia-siakan akan pahala orang yang berbuat bagus nisbah amal. Al-jumlah khabar inna, innal lazina wa fiha, dan padanya itu mempertempatkan isim dahir pada tempat isim damir. Jika makna inna la nudhi'u ajarahum ay nusibuhum bima tadammana, Allah memberikan fala terhadap mereka dengan apa yang dia kerjakan. Ayat berikutnya ialah urang-urang yang beriman. Ilikut urang kafir, urang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Quran, sekaligus mengerjakan amal-amal yang saleh. Allah hana sia-siakan pahala urang yang berbuat baik. Makna hana sia-sia, Allah nabi fahla kepada mereka menurut amal kebaikan yang dia kerjakan. Teman peta tempat keurangan, ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar. Mereka itulah terhadap mereka Allah memberikan surga Adnin. Surga Adnin nabi li Allah taala ke urang yang beriman, ke urang yang mengerjakan amal-amal yang saleh. Tajri min tahtihim, yang mengalir daripada di bawah mereka oleh sungai-sungai. Yuhallawna fiha min asawir, diberikan pakaian akan mereka dalamnya surga. Min asawir, daripada gelang tangan. Kila satu pendapat minyan min ziyadah. Satu pendapat kila itu min tab'id. Dianya asawir itu jamak aswirah. Saban dengan wazan ahmirah, jamak daripada siwarun. Siwarun, aswirah, asawir. Maknanya ialah gelang-gelang tangan. Pane geleng jaro yang nepusuk li malaikat ba urang tamang surga min zahab, daripada emas. Itulah balasan terhadap urang yang beriman, urang yang mengerjakan amal yang saleh. Allah Subhanahu wa taala memberikan keurungan jannatu adnin, surga adnin. Kemudian yang kedua, di bawah mereka itu dalam surga mengalir sungai-sungai. Olian Allah taala nepesuk kepada urang penghuni surga gelang tangan daripada emas. Di alam dunia hino larangan terhadap uragam pakai sehingga siapa saja yang masuk dalam surga bau rineng bau ragam, Allah taala ne pakai gelang daripada emas. Wa yalbasuna siyaban khudram min sundus, dan mereka pakai akan pakaian yang hijau. Min sundusin marakka minazibat,
daripada sutra yang lembut, yang halus. Sundus barang yang halus daripada sutra. Sama dengan mereka pakai akan pakaian sutra min sundus, akan pakaian hijau daripada sutra yang halus. Wa istabrak, dan sutra yang tebal. Istabrak ma ghalada minhu, barang yang tebal daripadanya dibas. Jadi getanyo watetuh dalam surga nepake gleung jaro daripada meh. Onean pakaian getanyo singa nepake 5 malaikat. Pakaian hijau daripada sutra yang halus dan sutra yang tebal. Nyoban hebatnya orang yang beriman yang masuk dalam surga. Dan pada surat ayat Ar-Rahman, bitanatuha min istabrak, lapisannya dalamnya daripada sutra yang tebal. Ya, jadi hino seakan-akan lahir 2 pakaian. Nepake pakaiannya hijau, nepake sutra yang halus dan sutra yang tebal. Untuknya bertentangan dengan ayat Ar-Rahman, luarji pakaiannya sutra halus, dalamnya pakaian sutra tebal. Jadi pakaian sutra haluh ilwa, i dalamji tebal, sama dengan 2 lapisan. Ya, jadi dalam surat Ar-Rahman ministabrak nyan i dalam. Jadi jelas pakaian sutra yang dipakai oleh Allah kepada penghuni surga Adenin ialah pakaian sutra 2 lapisan. Lapisan luarnya sutra halus, lapisan dalamnya sutra yang tebal. Muttaqiina fiha 'alal araik, ni'mas sawabu wa hasunat murtafaqa. Muttaqiina fiha, halkan mereka itu yang duduklah mereka dalamnya surga di atas araik. Dianya araik jama arikah, dianya sarir. Di atas permandani. Wahya baitun yuzayyanu bisyab. Araiknya 1 kamar yang dihiasi dengan penuh pakaian dan penuh satir-satir, yakni penuh pelaminan, penuh satir-satir untuk pelaminan. Bayangkan laju lagi taduk lam pelami tengok. Di alam dunia hebat getanya wate taduk pelaminan dumpuna, singgah lagi yang taduk dalam surga. Muttaqiina fiha 'alal araik, taduk dalam surga dia tuh 1 kamar yang terhias dengan bermacam warna pakaian, lagi pakaian pengantin. Ya, lagi pelaminan pengantin, lagi yang getanya taduk dalam surga. Tatoh dupna nikmatnya duk dalam pengantin, lebih nikmat lagi duduk di dalam surga. Nyamban getanya singa dalam surga. Pertama sekali kemewahan yang pertama. Nabi li Allah Ta'ala kurang yang beriman mengerjakan amal yang saleh surga adenin. Yang kedua nepesuk pakaian daripada gleung jaro. Olian nepesuk pakaian sutra yang tipis dan yang tebal. Yang keput getanya berada dalam surga duduk bagaikan duduk di atas pelaminan. Ni'mas sawabu wa hasunas murtafaqa, sebaik-baik balasan ialah surga. Tidak ada lain balasan yang paling baik surga. Dan surga itu hasunat murtafaqa. Yang kata sebaik-baik tempat istirahat ialah surga. Jadi min surga hasunat murtafaka, neraka saat murtafaka. Sebenarnya lam neraka hana irtifak, hana istirahat lam neraka, selalu dalam azab. Karena Allah nemukabalah antara neraka dengan surga, neraka saat, surga hasunat. Ya, paling baik tempat istirahat surga, paling buruk ialah neraka.
itu pada mukabalahnya saja. Yang hakikatnya neraka itu tidak ada waktu untuk istirahat. Selalu dalam getanyo kena azab. Kajalah kengka terbangkit jiwa getanyo, jihban urang kafir, nyoban urang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Kemudian berikutnya para jamaah sekalian. Wadrib lahum masalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannatain min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin waja'alna bainahuma zar'a kiltal jannataini atas ukulaha walam tadlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara. Buatkan contoh olehmu wahai Muhammad bagi mereka orang-orang kafir beserta orang-orang yang beriman akan sebagai contoh dua orang laki-laki. Rajulaini katanya orang yang dalam dayah rajulaini i'rab ke badal daripada masal wahwa wa ma ba'dah wahwa ma ba'dah, dianya badal, dianya mubdal min tu rajulaini, dan ma itu ketafsir bagi masal. Jadi masalan teh masal. Allah Ta'ala nepegah ba Muhammad wadrib, buat contoh olehmu, buatkan olehmu Muhammad bagi mereka itu orang kafir beserta orang-orang yang beriman akan sebagai contoh. Contoh apa? Contoh rajulaini, dua orang laki-laki yang kami jadikan bagi salah satu keduanya orang kafir akan dua kebun daripada pohon anggur, a'nab pohon anggur. Wa hafafnahuma binakhlin, dan kami kelilingi akan keduanya dua kebun dengan pohon kurma. Wa ja'alna bainahuma zar'a, kami jadikan di antara keduanya dua kebun itu akan zuru, tanaman muda, yuktatumih, yang dijadikan sebagai makanan dengannya tanaman tersebut. Kiltal jannataini, bermula dua kebun tersebut itu atat menghasilkan ia akan makanannya, maknanya menghasilkan ia akan buah-buahnya kebun tersebut, walam tadlim, dan tiada mendalimi ia, maknanya tiada mengurangi ia daripadanya buah-buahan akan sesuatu. Wa fajjarna khilalahuma nahara, lalu kami belahkan di celah-celah keduanya dua kebun akan sungai. Inaileng, ya, ini sebagai contoh. Muhammad coba kata pegat contoh perbandingan antara dua orang kafir dengan orang yang beriman. Perbandingan dua buah kebun, dua buah lampuh bahasa ketayo, yang bagi salah satu keduanya ke orang kafir gejuk jannataini, dua buah kebun daripada pohon anggur. Pohon anggurnya dikelilingi dengan pohon kurma. Di celah-celah antara dua kebun tersebut, antara kurma dan anggur, ada tanaman-tanaman muda. Man dua buah kebun tersebut menghasilkan buahnya yang cukup banyak. Lam tadlim minu syai'a, hana kurang suatu apapun daripada kehasilannya. Antara keduanya kami belahkan sungai. Nyo kalau terus maksud, ente terus maksud. Makna khilalahuma nahara, yakni sungai, ia jadi bainahuma, yang mengalir di antara keduanya dua kebun tersebut. Wa kana lahu ma'al jannataini samarun,
dan adalah baginya salah satu beserta dua kebun itu buah-buahan. Faqala li sahibih, berkata ianya orang kafir salah satu bunuh bagi kawannya orang yang beriman, wa huwa yuhawiruh, dianya orang kafir itu membanggakan ia akannya orang beriman, inna aksaru minka mala wa azu nafara, bermula saya itu lebih banyak daripada kamu nisbah harta dan lebih mulia nisbah pergaulan. Enaile gepega contoh li Allah Ta'ala antara orang beriman dengan orang kafir. Coba pega contoh hai Muhammad terhadap mukmin dengan kafir. Perumpamaan dua orang agam yang masing-masing salah satu keduanya diberikan dua buah kebun daripada pohon kurma, pohon anggur, dikelilingi dengan pohon kurma. Olian di antaranya ada zuruk-zuruk tanaman-tanaman muda. Yang mendua kebun itu menghasilkan buah yang sangat banyak, tidak kurang sesuatu apapun. Lalu antara celah-celah keduanya Allah Ta'ala nepi lekrung, maksudnya air mengalir di antara kedua-duanya. Wa kana lahu, adalah bagi salah satu itu orang kafirnya serta dua kebunnya mendapat buah yang banyak. Lalu faqala li sahibi, dikeun bak ngeunjih yang Islam, masing-masing dua perumpamaan bunuh, dua dauraga masing-masing gejuk dua buah kebun. Dikeun bak kawannya yang muslim, wa huwa yuhawiruh, dalam keadaan sombong dan bangga, ana aksaru minka mala wa azu nafara, lunyo lebih le harta daripada gata hai orang mukmin, dan lunyo lebih hebat nisbah pergaulan. Ya, nyamban keun orang kafir ba orang yang beriman. Kahen. Setelah itu wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adunnu an tabida hadhihi abada wa ma adunnu as-sa'ata qa'imatun wa la irudtu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruh akafarta billadzi khalaqaka min turab summa min nutfatin summa sawwaka rajula. Setelah kali dinyatakan bahwa orang mukmin ana aksaru minka mala, lun lebih le harta daripada kata hai orang beriman, lalu wadakhala jannatahu bisahibihi yatufu bihi fiha wa yurihi asmaraha walam yakul jannataihi iradah lirraudah wakila iktifaan bil wahid. Dan masuk ianya orang kafir itu akan kebunnya beserta kawannya orang yang mukmin, yatufu yang mengelilingi ia dengannya kawannya dalamnya kebun, dan memperlihat ia akan kawannya itu akan buah-buah kayunya. Walam yakul jannatahi, tidak mengatakan ya Allah akan dua kebunnya, karena giiradah bagi raudah kebun katakil karena kepadai dengan satu. Iliket ken jannataini hino jannatahu. Jadi untuk be legebi dua buah kebun hino tamang sabuh kebun. Jino hanankeun jannatahi karena kepadai dengan satu, atau karena memang giiradah raudah kebunnya maksud. Jadi mana yang boleh pegah? Iliket Allah Ta'ala menjadikan masing-masing jannataini. Kijit walte ayat uke wadakhala jannatahu. Ada amadeh wadakhala jannataihi. Jadi bermasalah ya. Setelah diucapkan bahwa orang yang mukmin lun cukup le harta kalinyo, lun lebih hebat pergaulan dengan gata karena banyak menghasilkan buah kurma dan buah anggur yang cukup le.
Lalu pada satu hari wadakhala jannatahu bisahibi, le urang kafirnya masuk ia dalam kebunnya beserta kawannya, gekelilingi kebun tersebut. Wayurihi, dan memperlihatkan ia akan kawannya akan hasil buah kayunya yang cukup le, gak main-main, gak kala nyoban kebolong yang cukup haya, cukup leboh haji. Wa huwa zalimun li nafsih, padahal dianya orang kafir itu yang mengzalim ia bagi dirinya dengan kufur. Qala, berkata ia, ma'adunnu, tidak aku sangka akan bahwa hilanglah ini selama-lama. Tidak aku sangka akan bahwa kiamat itu akan tetap dan datang ia. Dan sungguh jika dikembalikan akan daku kepada Tuhanku di akhirat, di atas dakwah kamu, sungguh aku perdapatkan akan lebih baik daripadanya ini kebun, nisbah tempat kembali. Ya, padahal orang kafir kadalim. Nyandumna le boh kaya yang kan nabi le Allah, bahkan kepertamang orang mukmin untuk kepekalan boh kaya yang cukup le nabi le Allah kepada mereka. Wa huwa zalimun li nafsi, padahal orang kafir itu mengzalimkan dirinya dengan sebab kufur. Kiban kufur dalam anggapan orang kafirnya, nyo nikmat kubunyo han gada selama-lama, dan hana akan datang kiamat menurut sangkaan awak kafir tersebut. Dan andai kata lun singa dikembalikan kepada Tuhan di akhirat menurut dakwah kata, hai ngen, hai orang yang mukmin, sungguh lun akan lun tumeng tempat yang lebih hebat daripada tempat kebun tersebut. Ya, nyoban takaburnya, sombongnya orang kafir terhadap orang mukmin. Orang iman golom gesood masih krep. Ya, golom gejawab masih mebeo pi. Baru nejawab. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadzi khalaqaka min turab summa min nutfah summa sawwaka rajula. Berkatalah baginya orang kafir oleh temannya, yakni yang beriman, wahwa yuhawiruh, makna yuhawiruhnya yujawibuh, dianya orang beriman itu menjawab ia akannya perkataan orang kafir. Akafarta, adakah engkau kufur dengan Allah allazi yang telah menjadikan engkau daripada tanah? Maksudnya Adam, karena Adam diciptakan daripada tanah, kemudian daripada air mani. Summa sawaka, kemudian Allah Ta'ala ad-dalak wasayarak, ya, dijadikan gata menjadi seorang laki-laki. Lakinna huwallahu rabbi wala isyrik birabbihi ahada wala yusyriku birabbi ahada. Ya, baru kejawab. Kembali masalah, wahai Muhammad, pegat legata perumpamaan dua-dua orang kafir dengan orang iman ialah perumpamaan dua-dua orang agam yang masing-masing keduanya gebila Allah Ta'ala dua buah kebun yang cukup hebat. Maknanya penuh buah anggur, penuh buah kurma, di celah-celahnya ada tanaman-tanaman yang menjadi kut. Olian antara dua buah kebunnya dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak kurang buahnya suatu apapun. Tapi karena orang kafirnya takabur sombong, bak saboro gepegah bagi orang yang beriman dalam keadaan tafakur sombong, lun paling le harta daripada gata. Karena kebun lun lebih le menghasilkan buah kaya, dan lun lebih hebat asyirah pergaulan daripada gata. Akhirnya pada satu hari kepertamang urang-urang beriman dalam kebun orang kafir tersebut, dia kelilingi, dia bekalan dubna le boh kaya yang Nabi Allah kepada kebun orang-orang kafirnya, padahal dia zalimun li nafsi. Nian dubnan hebat boh kaya kebun, tapi salah bacut dia zalimun li nafsi bil kufur.
kiban kufur hana disangka dan hana ba anggapan orang kafir sabe-sabe mutumeng nikmat kebun tersebut tidak akan binasa selama-lama dan hanai sangka kiamat akan teka dan andai kata na idawa ngurung mimami tapegah ligatana sehingga Allah Ta'ala kembalikan lun di akhirat lebih hebat lun daripada kata. Oleh orang mukmin gejawab, akafarta billazi khalaq. Pujian gata kufur dengan Allah yang menciptakan gata. Fonne gata yang diciptakan bak tanoh. Lalu gata diciptakan daripada air yang cukup hina, yakni air mani. Kemudian dijadikan oleh Allah Ta'ala gata sirur agam yang hebat. Kenapa kamu kufur dengan Allah? Ya, makna jipa hana makna kebun yang hebat di akhirnya dia kufur tempatnya singa di dalam neraka. Tapi dia orang mukmin karena agaknya orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah dia mengingkari segala nikmat Allah Ta'ala. Hana gebanggakan roh di alam dunia. Hanya pemantang yang diberikan oleh Allah syukur di atas nikmatnya. Sehingga di yaumil kiamat tempatnya ialah surga. Itulah beda antara orang kafir dengan orang mukmin. Tidak ada rasa takabur. Mereka zalim terhadap dirinya. Hanayum ubina kebun-kebun hasil tidak ada harga sama sekali. Begitulah perbandingan para jamaah sekalian antara orang mukmin dengan orang kafir. Ya, ini amalan-amalan orang kafir haba'am mansura. Nah, bersedekah dalam dunia jihanamiman kepada Allah tidak ada manfaat sama sekali. Jadilah debu yang berterbangan. Hanayum pemberian ji, sedekah ji dan segala-segalanya hanayum di alam dunia karena dia status kafir. Di yaumil kiamah sehingga tetap ditempatkan dalam neraka dan amal-amal kebaikan yang pernah dilakukan baik terhadap sesamanya atau kepada orang Islam jadilah haba'am mansura, satu pendapat. Hanayum sama sekali. Lagi hanayumnya kebun yang begitu banyak buah kayunya tapi dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah penjelasan sekilas para jamaah sekalian untuk tak sambung lomnya berhubungan dengan kejadian jawaban orang yang beriman. Di mana terdapat kekurangan, kejanggalan, Tuhan mohon maaf. Tatamang dalam sisi yang jawab LBO. Kadang-kadang di antara katanya yang ingin bertanya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bacul Abi berkaitan dengan hasanat murtafaqah saat murtafaqaun. Sebaik-baik tempat istirahat adalah surga. Nah, bacul pertanyaan, aktivitas ibadah di surga pekena sama dengan aktivitas ibadah di dunianya. Misal salat berjamaah, kemudian sedekah dan lain sebagainya. Mohon penjelasan lebih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terdepa surga itu sebagai balasan baik terhadap orang mukmin. Neraka sebagai balasan buruk terhadap orang kafir atau orang yang tidak beriman kepada Allah. Yang terdepa sang hanali ibadah dalam surga. Ada pajuh boh kaya surga sehingga kenli pajuh dengan mulut ketanya. Di hansaban dengan di alam dunia. Ya, sehingga mereka itu gepajuh makanan surga yang dihidangkan oleh wildan. Makna wildan ialah anak-anak muslim dan anak kafir yang mati sebelum balik. Pajuh dengan mulut. Minta baca satu riwayat kerli pajuh dengan baba. Hanya dengan takalan mendapat kelezatan. Dan secara tadapu sang hanali ta'lu ibadat di dalam surga. Karena ta'lu ibadat di alam dunia itu sebagai balasan hasil di alam dunia. Ini balasan di surga. Hana dadepu dalam semayang hanali di kabi batas. Yang kuwate pajuh makanan
Ya, tabaca gepegah makanannya kan tabajuh dengan mulut. Karena setiap makan dengan mulut akan terjadi na tempat buang hajat ente. Dalam surga hana tanyan. Kiban si pajuh ngentakalen nikmat. Lagi lezatnya kalen zat Allah. Lezatnya takalan bokaya surga kon lewat makan. Ya, menan menurut lahiriah sang menan. Itu jatah yang lo menapu. Hana taklif li katanya ini. Cuma tunggu balasan yang baik, yang ke surga balasan hanaget ya neraka. Dalam neraka adab selama-lama. Sehingga katanya orang yang beriman yang asi gekeun. Orang beriman tapi maksiat kepada Allah. Bud di alam dunia maksiat, tapi di akhir hayat kita selamat iman. Kepertama dalam neraka ubi kadar bud maksiat ile, olian gebangkit kepertama dalam surga. Adapun mukmin yang muti hana temang dalam neraka. Selamat iman wategatnya kembali kepada Allah langsung dalam surga. Hana proses masuk neraka. Yana proses masuk neraka ile ialah mukmin asi. Menan sang selepi. Kenalom kira-kira persoalan para jamaah sekalian. Nyonte bersambung dengan masalah orang yang beriman. Nyu hanya takaburnya, sombongnya orang kafir. Takabur luar biasa sampai kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sikre jawaban orang mukmin, kenapa engkau kufur? Cukup bro kata. Padahal kata gepejit li Allah taala daripada tanoh ne teu jamun. Getanya kan mbak tanoh. Lagi orang pegah. Permoh getanya gepegat daripada tulung rusuk yang kiri. Kan getanya, kan permoh tanya. Adam dan Hawa. Hawa diciptakan oleh Allah daripada tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri. Permoh katanya kan hinan kepejut kan ya tulur rusuk katanya begak permoh kon. Sehingga na urang nyokah kan tulur rusuk long kan. Hanam tak dapat pijih ngan katanya. Jadi Adam hanya diciptakan daripada tanah, Hawa diciptakan daripada tulang rusuk Adam sebelah kiri. Sehingga katanya zuriat Adam, anak cucu Adam hana sikre rawi ya tulang rusuk katanya sikre hana rawi ya karena cok diciptakan Hawa. Adapun katanya diciptakan oleh Allah taala min nutfah summa min alaqah summa min mudghah summa sawwaka rajula. Mandum itu sama katanya ragam urineng setiap manusia nepejir oleh Allah taala daripada nutfah. Air mani peluhuro menetap dalam rahim urineng, nubah oleh Allah taala menjadi alaqah. Mana alaqah berubah jin ke darah yang kakreh peluhuro tu nubah oleh Allah taala daripada darah yang kakrehnya menjadi daging 40 hari. Genaplah setelah 120 uro dalam kandungan baru nepasoroh oleh Allah Ta'ala. Baru bergerak, mumet-met. Nyahinan kehenatu oleh Allah Ta'ala. Niu bak malaikat padu-padu boh pengaturan terhadap getanya selama 120 uro dalam kandungan. Ban nepasoroh jasadnya, nyan mudghahnya, asau yang ka segumpalnya bergerak hidup. Timoh. Yang kita timoh nepetimoh oleh Allah Ta'ala punyung bi'u ile nesut sampai sempurna 9 bulan. Dupnan hebat Allah Ta'ala. Sehingga orang iman pegah gata kufur kepada Allah. Bro tat gata hai orang kafir. Dupnan Allah Ta'ala gesayang terhadap gata. Tapi gata kufur kepada Allah Ta'ala. Ini makna istifham lit taubeh. Hana layak, hana sepatutnya.
tak kufur kepada Allah yang penciptakan katanya. Lagi hana layak katanya tak berbuat maksiat kepada Allah. Nikmat yang Nabi Allah Ta'ala jaga tengah tekanan nikmat. Mungkin wajar yang pebut kepada maksiat kepada Allah. Hana wajar. Kibasid mensyukuri nikmat tersebut. Menankeh ke orang kafir. Wajar kata berbuat kufur kepada Allah. Sedangkan Allah pejik kata daripada air yang paling hina. Nyo dalam bahasa kitab istifham lit taubeh. Ya, demikianlah para jamaah sekalian. Mungkin hanali persoalan. Wallahu alam bisawab wa ilaihil marsyi wal ma'ab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Hadani Allah wa iyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.